Jesus sacrifice and our sacrifice. Oke. Dan nanti kita akan pelajari apa maksud dari pelajaran ini. Uh, Korban yang macam apa yang kita perlu lakukan, atau persembahan yang bagaimana yang kita lakukan. Bukankah Yesus sudah menjadi sacrifice buat kita? Ternyata kita juga punya sacrifice-nya sendiri gitu. Dan nanti kita akan belajar dari kitab Roma apa yang dimaksud dengan judul ini. Oke, kalau kita baca di dalam Roma pasal 1, Roma eh, 12 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, ada tiga hal yang harus dipersembahkan, ya, harus disacrifice, seperti Kristus tadi ya. Di sini adalah tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu, oke, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup gitu. Kenapa persembahan yang hidup gitu? Karena kalau kita mati, kita tidak bisa lakukan apa-apa, right? Kita harus hidup supaya bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Sebagaimana Kristus waktu masih hidup, dia menggunakan kehidupannya untuk menyembuhkan orang, melayani orang, bukan sebaliknya, bukan dilayani. Dan kita juga harus hidup kudus dalam melakukannya itu ya. Jadi tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi bukan cuma sekedar jadi persembahan yang hidup, tetapi harus kudus juga. Sebagaimana persembahan domba ya. Kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, domba yang disembelih itu harus tak bercacat, tak bercela. Jadi harus tanpa dosa. Habis itu yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kita harus hidup dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Oke. Dan itulah ibadah yang sejati. Oke, kita lanjut. Kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21-22, di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus ya. Justru kalau dia mati adalah keuntungan. Kenapa? Kalau dia mati karena dalam pelayanan, justru lebih dekat lagi dia kepada kedatangan Tuhan. Karena kalau orang mati tidak tahu apa-apa ya. Tetapi kalau dia pun hidup, dia bilang apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi kita mau diberi kesempatan untuk hidup, hidup itu digunakan untuk bekerja memberi buah. Jadi bukan berarti umur panjang Tuhan karuniakan supaya kita lebih banyak kita berbuat dosa, tetapi Rasul Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi itu tadi persembahan yang hidup ya. Lalu 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi ingat tadi ya. Tadi di Roma 12 ayat 1 dikatakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Di 1 Korintus 3:16 katakan kamu adalah sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah ialah kamu. Oke. Jadi tentunya kalau kita adalah bait Allahnya, tentunya kita tidak akan membuat bait Allah itu najis ya dengan sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita harus diajak hidup untuk hidup kudus dan itulah persembahan yang sejati. Di Roma 8 ayat 6 dan 8 sampai 9 katakan, karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Oke. Tadi di Roma 12 ayat 1 katakan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Pertanyaan kita adalah bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Allah menurut Roma 12 ayat 1. Roma Roma 8 menjawabnya, yaitu mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Artinya hidup yang bagaimana yang berkenan di hadapan Allah? Jawabannya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika harus hidup menurut roh, oke, bukan menurut daging. Oke, kita lanjut ayat 2, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, oke, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kembali ya, yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Oke, ada dua hal yang saya highlight. Berubahlah, pembaharuan. Oke, berubahlah dan pembaharuan. Ah, Dan di atas lagi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nanti kita akan elaborasi satu persatu. Oke, kata berubahlah, oke, kata berubahlah di dalam bahasa bahasa Grekanya adalah metamorpho. Oke, dari sinilah kata yang kita kenal dengan metamorfosis ya, metamorfosis. Oke, mungkin eh, kalau teman-teman lihat di dalam perkembangan perubahan atau metamorfosis dari kupu-kupu ya, kita bisa lihat itu dari kepompong sampai jadi kupu-kupu gitu. Jadi kalau kita lihat metamorfosis dari kupu-kupu, tidak mungkin kupu-kupu jadi kepompong lagi kan? Dia punya perubahan itu ke depan gitu, bukan ke belakang gitu. Dan itulah yang harus kita lakukan gitu. Tapi berubahlah. Kita harus bermetamorfosis gitu. Oke. Lalu dia bilang apa tadi? Pembaharuan budi ya, pembaharuan. Di dalam bahasa Grekanya anakainosis gitu. Oke. Renew. Kata ini kita bisa temukan juga di dalam Kolose 3 ayat 10 gitu. Di sana dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kata diperbaharui itu sama dengan kata pembaharuan tadi di dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Jadi pembaharuan atau diperbaharui itu berapa lama berlangsungnya? Apakah sehari saja? Apakah kupu-kupu ketika dia bermetamorfosis itu sehari saja? Tentunya tidak ya. Butuh berapa waktu gitu. Makanya di sini dibilang di dalam Kolose 3 ayat 10 mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Jadi selama apa sepanjang apa kita diperbaharui? Iya, selama kita hidup gitu. Oke? Selama kita hidup, disitulah waktu kita diperbaharui terus-menerus. Oke? Jadi kita harus memperbaharui, berubah dan memperbaharui ya, pembaharuan budimu. Oke. Ah, inilah metamorfosis dari kupu-kupu ya. Dari kepompong sampai kupu-kupu yang cantik. Oke. Dan tadi dikatakan pembaharuan budi ya. Pembaharuan budi. Mari kita baca Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi
bagaimana Tuhan memperbaharui batin kita? Dengan cara apa? Dengan memberikan kita hati yang lain atau roh yang baru. Oke? Dengan roh yang baru itu yang tinggal di dalam kita, maka kita akan hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturannya. Oke? Dengan setia. Oke? Itulah cara pembaharuan budi tadi ya. Oke, kita lanjut. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oke, tadi di Roma tadi katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di Roma 12 ayat 2 tadi katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Artinya jangan kita mengasihi dunia. Ini aneh ya. Karena di Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi di sini bilang, jangan kamu mengasihi dunia. Kasih Allah akan dunia di Yohanes 3 ayat 16. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan dunia. Itu kasih Tuhan. Tetapi kasih di sini, kasih kita kepada dunia adalah kita hidup dengan cara dunia, beda ya. Ketika Tuhan mengasihi dunia di Yohanes 3 ayat 16, Dia ingin menyelamatkan dunia. Oke? Tetapi ketika kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kita justru mengikuti cara hidup dunia. Apa cara hidup dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Allah. Jadi ada beda ya, meskipun kalimatnya sama, mengasihi dunia, di Yohanes 3 ayat 16 mengasihi dunia, Tuhan mengasihi dunia untuk menyelamatkan dunia. Tetapi ketika kita mengasihi dunia, artinya kita sedang mengikuti eh, cara dunia hidup. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Oke. Oke, kita lanjut. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Oke. Di Roma 12 ayat 1 sampai 3 tadi berbicara tentang diri sendiri ya. Bagaimana kita memperbaharui diri gitu. Oke, memperbaharui, merubah, tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi ketika kita sampai di Roma 12 sampai 12 ayat 4 dan 5 berbeda lagi dia punya uh, topiknya itu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Jadi di Roma 12 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang personal ya, masing-masing pribadi. Tetapi di Roma 12 ayat 4 sampai 5 berbicara tentang anggota gereja, gereja eh, secara umum gitu. Satu anggota gitu. Karena di sana dikatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi, kalau tadi berbicara tentang personal, bagaimana kita nah, tidak menjadi serupa dengan dunia, kita harus transform, kita harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, ketika kita berada di dalam gereja, jadi kita
ditugaskan untuk masing-masing memiliki tugas masing-masing di dalam satu tubuh Kristus gitu. Di Roma 12 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang lain berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan senang hati dan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara lihat, masing-masing karunia yang dikaruniakan. Kalau teman-teman lihat tadi, baca di kalimat pertama, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi setiap karunia itu adalah pemberian ya, bukan sesuatu yang kita usahakan. Tuhan memberikan kita masing-masing karunia. Dan setiap karunia yang diberikan itu harus dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke? Dan kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Melakukannya dengan rajin. Artinya konsisten gitu ya. Habis itu melakukannya dengan sukacita. Oke? Jangan ada persungutan. Sama seperti Kristus ya. Tadi kan Jesus sacrifice dan our sacrifice. Jadi kita juga harus melakukan seperti Kristus ketika berada di dunia ini. Kristus melayani gitu, bukan dilayani. Oke, di 1 Korintus 14 ayat 12 katakan apa? Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Jadi setiap karunia itu bukan untuk eh, kepentingan diri sendiri kita ya. Setiap karunia-karunia yang diberikan kepada kita itu bukan untuk kemuliaan kita atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dipergunakannya untuk membangun jemaat. Oke, jadi ketika kita dikasih karunia, karunia itu harusnya menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Oke, di Roma 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Oke, kembali lagi Rasul Paulus tidak berbicara personal, tetapi dia berbicara keluar ya, bagaimana implementasi dari hidup pembaharuan hidup tadi, berubah apa metamorfosis tadi ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Ini yang menarik ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke. Bagaimana cara kita meninggalkan kejahatan? Dengan melakukan yang baik. Di situ kan, jauhilah kejahatan dan lakukan yang baik. Jadi cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan ya lakukanlah yang baik. Seringkali banyak orang uh, meninggalkan kejahatan tetapi tidak diganti dengan sesuatu yang lain. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada satu kisah di dalam Injil, di mana ada satu roh jahat itu sudah keluar dari seseorang, tetapi ketika roh jahat itu kembali ke orang itu, dia lihat rumah itu kosong dan rapi tersusun. Apa yang dia lakukan? Dia panggil 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia dan kembali tinggal di rumah kosong. Dan orang itu menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Kenapa roh jahat bisa masuk? Karena tidak ada roh lain yang tinggal di dalam rumah itu. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kita menjauhi kejahatan, kita harus melakukan yang baik untuk mengganti sesuatu yang jahat tadi gitu. Oke, supaya tidak ada bekasnya lagi.
Oke. Lalu ayat 11 sampai 15 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Kalau teman-teman lihat ini seperti uh, karakter dari Kristus ya. Dia sabar, dia bertekun, dia uh, dia memberkati orang yang menganiaya dia. Oke, ketika Yesus disalibkan, teman-teman tahu kan? Dia bilang apa? Dia mengampuni orang yang menganiaya dia. Berkat, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tidak sedikit pun keluar dari mulut Kristus ketika dia disalib, mengutuk orang-orang yang menganiaya dia, ya, menyalibkan dia. Oke, ayat 16 sampai 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, tadi berbicara ayat 1 sampai 3 berbicara personal ya. Sekarang kembali berbicara sebagai sebuah komunitas, sebagai gereja. Hendaklah kamu sehati sepikir. Bagaimana sehati sepikir? Oke. Sehati sepikir yang dimaksud adalah kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Oke. Kita menjadi sebuah eh, eh, satu kelompok gitu, satu saudara besar. Dan mungkin kita pikir, oh kalau sehati sepikir itu tidak ada masalah di dalam gereja. Kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, mereka itu bermasalah juga awal-awalnya itu. Oke, ada pertentangan, ada yang ikut Paulus, ada yang ikut Apolos, oke, ada yang ikut yang lain gitu. Jadi eh, bukan berarti tidak ada masalah ya, tapi bagaimana mereka menyelesaikan masalah di dalam jemaat itu. Oke, bukan berarti sehati sepikir tidak ada masalah, tetap ada masalah karena di dalam gereja itu ada banyak kepala. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, bukan seperti eh, menaruh sampah di bawah karpet gitu. Ya, anggap tidak ada masalah. Tetapi kalau teman-teman baca kisah para rasul, bagaimana para murid bersidang ketika mereka mendapatkan masalah dan mereka sehati sepikir gitu. Oke. Ini jangan menganggap dirimu pandai. Oke. Seringkali banyak orang di dalam gereja karena mereka terlalu tahu banyak tentang firman Tuhan, justru menganggap enteng gitu dengan eh, orang lain gitu. Bahkan mereka pikir eh, saya harus didengar gitu. Jangan menganggap dirimu pandai. Ajaran Kristus ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi jangan pandang bulu ya, atau pandang suku. Kalau orang dari sekampung saya baru saya eh, berbuat baik. Enggak, harus eh, berbuat baik kepada semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke. Eh, kita lanjut ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi, kalau kita sudah melakukan
pembalasan kepada orang lain, artinya kita sedang mengambil posisi Tuhan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Jadi kita sedang mengambil posisi Tuhan untuk melakukan judgment ya. Karena kita bukan yang memiliki kuasa. Tetapi kalau kita sudah menuntut pembalasan, kita sudah mengambil posisi Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi eh, dalam konteks ini adalah orang-orang yang di dianiaya oleh karena kebenaran ya. Oke, orang-orang dianiaya karena kebenaran dan jangan menuntut apa pembalasan. Oke, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Ini paling susah, sudah ya. Kira-kira ada nggak saudara-saudara yang pernah melakukan ini gitu? Dan seringkali hukum Kristus ini jadi bahan tertawaan ya orang-orang. Menurut mereka ya ini doesn't make sense gitu, nggak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin kita akan memberi musuh kita makanan gitu. Tetapi kembali tadi, kuasa itu diberikan dari Tuhan, bukan oleh kuasa kita. Jangan kita merasa diri mampu gitu, oke? Jangan menganggap dirimu pandai, oke? Biarlah Tuhan yang akan memberikan kita kekuasaan. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Apa? Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Bagaimana memberi orang orang seteru kita atau musuh kita yang lapar atau memberi dia minum. Tuhan yang akan. Makanya Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Oke? Belajarlah daripadaku karena aku rendah lembah lembut dan rendah hati. Belajar, kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana sih Tuhan Yesus mengampuni orang yang sudah menganiaya engkau? Bagaimana engkau tetap melayani meskipun orang-orang sudah menolak? Dan kita diajak untuk belajar dari Kristus. Oke, gini ayat terakhir, Roma 12 ayat 1. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan. Oke, seringkali kita berpikir, kenapa ini saya sejak ikut Kristus kok apa? Jadi bahan orang dikerjain gitu. Karena saya nggak pernah membalas gitu. Oke, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Mungkin kita berpikir, aduh, harusnya mungkin saya harus jahat sama seperti mereka gitu, supaya saya jangan dibully terus gitu atau dikerjain terus. Makanya ayat Alkitab ini penting ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kalau orang jahat terhadap kamu, biarlah mereka jahat. Jangan kita kalah dengan kejahatan. Artinya ikut ikut menjadi jahat itu. Tetapi kalahkanlah kejahatan. Jadi kita diajak supaya tidak menyerah dengan kejahatannya. Kalau orang semua jahat, ya biarkan aja mereka jahat. Jangan kita terbawa arus dan ikut-ikut menjadi jahat. Dan kemampuan untuk tidak menyerah kepada kejahatan itu dikaruniakan dari Tuhan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan di dalam kebenaran dan tidak kalah terhadap kejahatan. Oke, demikian pelajaran kita Roma 12 ayat 1 sampai 21. Awalnya berbicara tentang pribadi karena tidak mungkin kita akan menjadi berkat di jemaat kalau pribadinya sendiri belum diurus ya. Menarik, Rasul Paulus mulai dari diri sendiri dulu baru pergi ke kelompok yang lebih besar. Makanya tidak heran Yesus pernah bersabda kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Mulai dari yang terdekat dulu.
baru sampai ke ujung dunia. Jangan boro-boro pergi ke Afrika, tetangga kiri kanan kita kita cuekin. Dan itulah pelajaran kita malam hari ini. Kita harus mulai berubah di dalam diri kita, baru bisa merubah jemaat. Terima kasih.